Pak Maul, share ininya opennya dibuka, Sudah Kang, akses. sudah saya Udah ya, udah baik. saya kasih aksesnya. Pak Kiai, kita bisa mulai. Halo, Udah siap tuh. udah mulai ya? Udah on? Ya. Halo Pak Kiai, kita mulai? Saya kedengar ya? Oh iya siap. Oke. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Wassalatu wassalamu wabarakatuh. ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah keluarga besar pelajar Islam Indonesia, rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, kaum mukminin mukminat yang insya Allah mudah-mudahan tetap istiqomah. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada Jumat pagi kali ini kita bisa sama-sama hadir di majelis rutin pengajian keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang ke-190. Terima kasih kepada Pak Dr. Kiai Haji Abdul Hayat Kahtani LC MA yang telah beberapa kali mengisi ruang pengajian kita, dan kali ini beliau akan mengangkat tema terkait eh, bersimpuh di hadapan ketinggian dan keagungan Allah Ta'ala dengan menghayati Asmaul Husna Al-Ali Azim, kajian kitab Mushaf Ahmad. Saya kira ini mungkin topik yang menarik, kita akan simak dari paparan beliau. Hadirin, pengajian keluarga besar pelajar, pelajar Islam Indonesia, mari kita buka pengajian dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebelum materi yang disampaikan kepada beliau, saya menyampaikan bahwa pengajian ini adalah hasil kerjasama dan dukungan dari Lazisku KBPI. Pastikan bahwa kita selalu berinfak, wabil khusus di Jumat berkah ini. Terima kasih. Kami persilahkan kepada Pak Kiai Haye untuk memulai paparan. Suaranya belum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kanda, Yunda, dan seluruh aktivis KBPI yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dan mengkaji topik yang paling mulia, yaitu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pengenalannya ini adalah melalui firman-firman penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan difokuskan juga pada pengenalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, yang Allah tegaskan bahwa walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang indah, maka mintalah, panggillah, ketuklah, datangilah, dan hubungilah Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya tersebut.
Karena itulah tentang Asmaul Husna ini sangat penting dan penjelasannya dari Allah Subhanahu wa taala sangat penting dan melalui Al-Qur'an itu juga makin penting dan apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayat-ayat yang ditampilkan dalam Al-Qur'an dengan Asmaul Husna dan terutama Asmaul Husnanya itu dengan dua ya, dengan dua Asmaul Husna sekaligus. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya Al-Aliyul Azim di dalam Al-Qur'an sebagai penutup ayat-ayat yang Allah tampilkan, Allah berikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Dan kita temukan di sini di dalam Al-Qur'an ya tentang Asmaul Husna Al-Aliyul Azim ini disebut sebanyak 2 kali ya, di dua kali, dua tempat. Dua tempat dan ini semua tempat-tempat yang sangat-sangat istimewa ya, sangat istimewa. Ini kita karena itu ya kita di sini ketika menghadapi atau berhadapan di keagungan Allah Subhanahu wa taala, ketinggiannya dan keagungannya, maka yang kita lakukan adalah bersimpuh, menundukkan, menyerahkan ya dan mengungkapkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Tinggi dan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kehormatan, kenikmatan bagi kita karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal Allah melalui cara pengenalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita langsung dikenalkan dengan keagungannya, ketinggiannya. Yang itu semua tak terbayangkan besarnya, tak terbayangkan ketinggiannya. Jadi manusia tidak mungkin mencapai seluruh atau mengetahui tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa kita kenal adalah semampu kita sebagai manusia. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita sebagai manusia ini dengan cara apa nih? Nah, yaitu Allah mengenalkan keagungannya. Ya, ini ya di dalam kitab ini kita tampilkan ini ya Asmaul Husna atau Musab. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan di sini pertama Allah menyebut namanya Al-Aliyul Azim, Maha Tinggi, Maha Agung ini. Pertama ketika menjelaskan tentang dirinya ya. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi mengenalkan dirinya tentang dirinya ya. Allah mengenalkan tentang dirinya sendiri. Karena itu ini dinamakan sebagai ayatul kursi ya. Karena di sini disebut-sebut tentang kursi, tentang al-kursi ya. Maka ini dikatakan sebagai ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Bayangkan. Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak Kiai? Aman. Aman ya, baik. Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an ya. Maka ayat ini ditutup dengan pengenalan dirinya atau penegasan dirinya bahwa dia wa huwal aliyul azim. Allah itu dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ini menyebut dirinya sebagai aliyul azim ketika apa? Ketika menyebut Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah 2 tempat di dalam Al-Qur'an yang Allah tegaskan, Allah sebutkan dirinya itu sebagai Al-Aliyul Azim, Maha Tinggi dan Maha Mulia. Setelah menjelaskan ini 2 hal, yaitu tentang dirinya sendiri dan kemudian tentang Al-Qur'an. Nah, yang pertama, kita membaca ayat kursi ini yang Allah tutup dengan Al-Aliyul Azim. Al-Aliyul Azim maknanya adalah Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Maha Tinggi juga maknanya adalah Maha mengalahkan, menundukkan, Maha mengungguli ya. Apapun di dalam yang kita kenal ini tidak ada sesuatu yang mengungguli Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah itulah yang mengungguli segalanya. Wa huwal aliyu, dia itulah maha tinggi. Wa huwal azimu, yang maha agung, maha besar, ya. Maka tidak ada sesuatu apapun yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keagungannya dan apapun sisi yang kita kenal, ya, sebagai manusia. Dan disinilah, ya, Allah tutup ini dengan Al-Aliyul Azim, ya, yaitu ketika Allah mengenalkan dirinya, yaitu siapa Allah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah menyebut dirinya itu awalnya dengan langsung namanya Allah, yaitu dalam konteks la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dan Allah letakkan dianya itu di awal, yaitu Allah. Maka di sini Allah tegaskan tidak ada sesuatu apapun Tuhan-Tuhan yang kalian kenal, apapun yang kalian anggap besar, apapun yang kalian anggap mulia, kalian anggap berharga, bahkan kalian anggap ada, itu semua tiada. Maka Allah tegaskan illahu, hanya Dialah yang ada, hanya Dialah yang mulia, hanya Dialah yang mempunyai kekuatan, hanya Dialah yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka penafian la ilaha ini, penegasan tiada Tuhan, ini menafikan segalanya. Maka tidak ada konsep-konsep yang kita anggap tinggi, kita anggap mulia, atau manusia, atau makhluk, atau semesta, atau gambaran-gambaran yang kita anggap sesuatu yang indah, yang mulia, yang berharga, itu semua pada dasarnya fata morgana. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, itulah yang ada, yang mulia, yang mengadakan, yang menghadirkan, yang memberikan. Maka kata-kata la ilaha illallah ini menurut Syekh Ahmad Dardir ini menjadi dasar sebagai simpulan dari kitab sebagai tauhid, ya. Tauhid itu adalah la ilaha illallah, dan itu diperas lagi menjadi kata-kata Allah. Maka ketika Rasulullah SAW diancam oleh seseorang yang mengejar beliau, kalau tidak salah namanya Suraqah, ya, sebelum beriman, ingin dibunuh, maka saat itu Suraqah bertanya, hai Muhammad, siapa yang akan menyelamatkanmu ketika aku sudah menempelkan pedangku kepadamu? Maka kata Rasulullah SAW langsung menyebut Allah. Allah. Maka ketika disebut Allah, menyebutnya dengan pemahaman sebagaimana yang dipahami dalam ayat kursi ini, bahwa tiada sesuatu, tiada kekuatan, tiada kemampuan, tiada wujud di alam semesta ini kecuali diadakan, diberikan, dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh molekul-molekul yang ada pada diri Suraqah, kemudian ketajaman pedang yang berada di tangannya, otot-otot yang memegang pedang tersebut semuanya gemetar, ya, gemetar ketika disebut nama Allah dengan pemahaman seperti tadi. Maka la ilaha illallah ini adalah menjadi simpul dari tauhid, yang artinya menafikan segalanya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika melihat alam ini dengan pandangan la ilaha illallah, maka tidak ada sesuatu yang kita takuti, tidak ada sesuatu yang kita cintai, tidak ada sesuatu yang kita kejar, tidak ada sesuatu yang kita pinta, tidak ada sesuatu yang kita anggap berharga, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di la ilaha min qabli la ilaha illallah. Kata-kata yang paling indah yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah.
Maka ketika kita katakan la ilaha illallah itu berarti kita menegaskan semuanya, keagungan, ketinggian, kewujudan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sementara semua makhluk, semua tempat, semua wujud ini adalah sesuatu yang sifatnya sementara, fata morgana, dan segera lenyap binasa. Maka kemudian Allah tegaskan, setelah itu Allah tambahkan pengenalan kita kepadanya adalah dengan kata-kata Al-Hayyul Qayyum. Ya. Kata-kata Al-Hayyul Qayyum. Allah itulah yang maha hidup dan maha mengendalikan, mengatur, memberikan makan, memberikan keberadaan kepada segalanya. Berarti Allah itulah yang memberikan kehidupan di alam semesta ini. Kita ini tamu, dikasih kesempatan, momen sementara, berupa yang kita namakan kehidupan. Jadi hidup ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa seperti ini semata-mata dikasih, ya. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Qayyum, Allah juga yang memegang semuanya ini, mengendalikan, mengatur, mengasih makan, mengasih kesempatan, mengasih oksigen, semua. Sehingga dikatakan alam semesta ini pada dasarnya terdiri dari molekul-molekul, dari neutron, elektron yang sangat kecil, yang semuanya saling bergerak, ya, saling bergerak dengan bebas gitu ya. Jadi wujud-wujud yang kita lihat ini adalah wujud yang dihasilkan dari bentuk sesuatu pandangan kita terhadap kumpulan elektron dan neutron tersebut. Yang kemudian kita namakan sebagai sesuatu, manusia, benda, tempat-tempat, dan sebagainya. Pada dasarnya semuanya itu, ya, elektron dan neutron itu membentuk alam menjadi bahan alam semesta ini, dan itu semua, kalau tidak ada yang mengendalikan, maka binasa alam ini. Ya. Jadi yang kita anggap alam ini sebagai sesuatu yang konstan gitu ya, yang kuat, yang indah, itu semua pada dasarnya disusun dari elektron-elektron, neutron-neutron, ya, partikel-partikel yang kecil yang hanya ada karena dipegang, hanya ada karena masih ada yang mengendalikan, yang mengatur. Maka Allah tegaskan, Allah itulah Al-Qayyum. Tidak ada energi yang bisa menguasai itu semua, mengatur ini semua, sehingga kita lihat pandangan itu ribuan tahun, miliaran tahun seperti ini. Ya. Adanya matahari, planet, klaster, kemudian galaksi-galaksi yang besar ini, yang kita, alam semesta ini, yang kita dengan alat yang canggih aja, dengan namanya teleskop James Webb, ya, setelah Hubble, yang biayanya 10 miliar dolar itu James Webb, yang dari emas, penampakan awalnya itu mukanya itu sampai saat ini dan seterusnya itu belum sampai kepada titik akhir alam semesta, bayangkan, ya. Matahari yang kita anggap sebagai sumber energi yang tak terbatas atau energi yang baru terbarukan, ternyata hanya terdiri dari pembakaran hidrogen, bayangkan. Dan itu semua bilangannya kita tidak tahu seberapa banyak miliaran triliunan di alam semesta ini. Berarti energi bumi aja mengandalkan matahari itu kita mengharap-harap gitu sebagai energi yang terbaik dari matahari. Dan itu yang menghasilkan kekayaan berupa minyak, ya, hasil dari tangkapan karbon itu dari matahari, kemudian energi dan sebagainya. Itu masuk kekayaan kepada kita, itu orang-orang kaya semua dari situ. Maka Allah Subhanahu wa taala punya sebanyak bilangan yang kita tidak ketahui seperti matahari. Berarti seberapa besar kayaknya, seberapa besar kekuatannya yang mengendalikan energi yang besar itu, bayangkan, ya. Semua kekuatan energi ini mengandalkan matahari pada dasarnya, ya. Listrik dan sebagainya itu pembakaran karbon, ya, kemudian apakah energi dari angin, ya, semuanya berkaitan dengan matahari. Sementara matahari Allah punya bilangannya kita tidak ketahui sampai saat ini dan seterusnya. Berarti kita anggap yang hebat-hebat, yang kaya, yang kuat di muka bumi ini mengandalkan matahari, dan matahari itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat banyak yang Allah miliki seperti itu. Maka itu semua ada
Semua itu digerakkan oleh Allah Al-Qayyum yang mengatur itu semua. Maka kekuatannya, energinya seberapa tak terbayangkan. Itu manusia itu harus dikaitkan dengan apa itu? Dengan hal-hal yang konkret karena otak kita berpikirnya secara apa? Secara analogis. Mengukur apa yang sudah kita kenal. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala selanjutnya ketika menyebutkan tak terhinggaan, kata terbatasan Allah Subhanahu wa taala, ketinggiannya, kemudian qayyumiyahnya, maka Allah tegaskan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu ketika mengatur itu semua, Allah tidak pernah ada rasa ngantuk dan apalagi tidur. Karena ketika Allah ngantuk atau tidur selesai alam semesta ini ya. Sementara di buka bumi ini ada namanya energi universal. Di antara energi universal adalah weak energi dan strong energi. Jadi alam semesta itu pasti ada up and down-nya, up and down, ya. Ada strong, ada weak. Di samping ada gravitasi dan elektromagnetik, ya. Itu energi universal. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada weak-nya, ya. Terus seterusnya semua kekuatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan kalau kamu merasa ngantuk ya, ketika nyupir perlu istirahat dulu, aktivitas sehari-hari harus dibekali dengan tidur di malam hari, kalau tidak kita seharian itu akan loyo, maka ketahuilah Allah itu tidak ada rasa kantuk dan tidak ada mengenal tidur seperti kalian ya. Alam semesta itu ada fase itu semua. Ada fase itu semua, ada sina dan naum. Ada rasa atau kelemahan, ada tidur juga ya. Atau alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah tidak mengenal kematian. Karena Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ingat ya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, inilah. Jadi manusia ini ketika diberikan pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, yang kebesarannya sangat agung sampai bahasa kita ini tidak mampu mengungkapkan keagungannya. Karena itu kita hanya tunduk malu kepada Allah karena tidak mampu bersikap dengan sebenar-benarnya di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita serba salah gitu ya. Bingung ngapain nih? Untungnya kita diajarkan ibadah. Ya. Sehingga ada ketenangan. Dengan begini berarti Allah ridho nih. Ya, walaupun ibadah kita itu hanya beberapa menit saja ya. Nah, maka Allah tegaskan ini supaya manusia ini ada gambaran tentang keagungan Allah ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah itu yang ada di langit dan di bumi. Maka untuk melihat saja kita tadi itu yang di langit itu tadi sampai saat ini dengan teknologi kita nggak sampai ujungnya. Melihat aja, apalagi mengatur, apalagi menguasai, apalagi mengklaim. Penonton kelas kecil aja kita belum sanggup ya. Jadi pengagum aja sebetulnya kita, atau pengintip kelas kecil ya. Jadi semuanya astrofisika itu pengintip kelas kecil. Hanya penonton yang kemudian menceritakan kepada yang lain. Jadi aslinya dia hanya pengintip ya, astrofisika. Seperti Michio Kaku dan sebagainya. Dari jauh menafsirkan alam semesta begini ya. Nah Allah tegaskan itu punya dia itu. Punya Allah. Tuh, kalian itu penonton kelas kecil ya. Kelas apa namanya ya paling rendahan gitu ya di hadapan keagungan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini langit dan bumi ini juga hanya sebagian dari milik Allah Subhanahu wa taala karena dia itu alamul ghuyub, juga ada alam gaib. Jadi ini baru seberapa ini ya. Dan dikatakan dalam hadis bahwa alam semesta ini dibandingkan kursi Allah, Al-Kursi itu maknanya juga dikatakan sebagai ilmu, sebagai kerajaan, atau Al-Kursi lah gitu ya. Tapi bukan tempat duduk, bukan. Nah, atau sesuatu benda, bukan. Suatu benda yang untuk ditempati, bukan milik apa buat tempat Allah, bukan ya. Itu dikatakan oleh Tafsir Al-Munir. Nah, bumi atau semesta ini dibandingkan kursi itu adalah seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Bayangkan. Jadi seperti cincin aja. Sekecil. Dibandingkan padang pasir yang kita nggak tahu ujungnya. Seperti padang pasir Gobi atau Sahara ya.
Itu kayak gitu, dilempar cincin kita suruh cari nggak ketemu kita. Nah seperti itu alam semesta dibandingkan kursi. Nanti kursi dibandingkan arsy itu seperti itu juga. Kayak cincin dilempar ke padang pasir, kita suruh cari nggak ketemu. Dan itulah apa namanya perbedaan kebesaran arsy dibandingkan al-kursi. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Arsyil Azim ya, sebagai Rob, pemilik, pengatur, pemegang, pengendali. Rob itu artinya begitu ya, yang mengendalikan, yang mengatur arsy yang agung itu. Bukan tempat. Maka salah sekali kalau orang masih berpikir itu kayak manusiawi, Allah Subhanahu wa taala kayak manusia gitu ya. Allah bersemayam, Allah bertempat di mana, di langit, lagi duduk di arsy dan sebagainya. Itu ya keliru sekali karena semua itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak apa namanya diukur dengan itu semua. Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk memahami gitu dengan kelemahan kita betapa tingginya dan agungnya Allah Subhanahu wa taala dengan menampilkan makhluk-makhluknya ini. Maka Allah tegaskan kemudian man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa membantu, memberi manfaat, melakukan sesuatu kecuali dengan izinnya? Nggak ada di alam semesta ini. Jadi semua alam semesta ini terjadi karena semata-mata takdir, izin, ya, skenario yang Allah buat. Ya, kita nggak ada lagi ketakutan terhadap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena semuanya itu pasti berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Syekh Syarawi, yang paling ditakutkan manusia itu adalah dibunuh gitu ya, oleh musuh misalnya. Tetapi kita yakini orang itu seandainya membunuh kita pun itu hanya dia menjalankan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ya nggak perlu takut kepada manusia karena semuanya tidak akan lepas dari takdir Allah. Jadi kalau kita mati melalui tangan orang, ya itu berarti takdir Allah. Jadi kita nggak perlu takut sama orang itu gitu ya. Atau kita diapain, dipersulit atau diapain ya. Itu semua sebagai perantara Allah Subhanahu wa taala aja ya takdirnya gitu ya. Semuanya itu tidak ada yang lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang mengetahui apapun yang di depan, di belakang kalian itu semua. Tidak ada sesuatu yang lepas dari kendali, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum, yang telah lalu, yang saat ini dan akan datang semua ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang mampu mengetahui hakikat atau segala sesuatu tentang ilmunya kecuali yang Allah kehendaki disampaikan aja. Jadi nabi-nabi juga diberikan, tapi sesuai dengan pemberian Allah seberapa gitu ya. Allah kasih. Jadi nabi-nabi itu yang paling banyak dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat alam semesta. Tapi itu semata sesekadar yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita ini sekarang semata atau sebesar yang sifatullah tadi ini, ya nama-namanya, keagungannya, sesuai kemampuan kita aja ya, sesuai kemampuan kita dan sesuai yang Allah berikan kepada kita bagaimana menyikapi atau memahami penjelasan Allah tentang dirinya. Maka wasi'a kursiyuhus samawati wal ardu. Allah itu kursinya adalah sebesar langit dan bumi. Ya. Wasi'ah atau mengungguli langit dan bumi tadi. Wasi'ah ini. Jadi langit dan bumi ini ya dibandingkan kursi Allah itu, kursi Allah masih lebih besar. Nah, dikatakan di sini kursi itu maksudnya bukan tempat duduk ya. Yaitu berupa ilmu atau kekuasaannya. Jadi kalau kita lihat sekarang kagum dengan langit dan bumi yang kita ujungnya aja belum tahu ya. Hanya meraba-raba dari jauh. Dari waktu yang miliaran tahun ya, maka itu masih kecil sekali dibandingkan kursi Allah gitu ya, atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala kalau kita maknakan sebagai kerajaan atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian itu segitulah ya, porsi kalian itu, pengetahuan kalian itu segitu. Harus tahu diri ya. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah tidak ada merasa berat menjaga keduanya. Langit dan bumi ini tadi
Siapa yang memiliki ini? Siapa yang mengatur matahari sekitarnya di tata surya? Ternyata Allah menegaskan dirinya ini. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah tidak merasa berat memelihara itu semua. Itu baru matahari, belum. Jadi sekian banyak itu semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini dalam fase hidup kita yang berapa tahun ini mengenal itu adanya, dan kita anggap sebagai rutinitas, sebagai sesuatu yang taken for granted, sudah ada gitu. Padahal itu diadakan. Sampai orang itu lupa, sampai menyembah atau mengejar-ngejar selain atau makhluk yang lain itu sebagai pengendali, pemilik, penguasa, ya, yang kaya, yang memiliki pundi-pundi ataupun kunci-kunci alam ini. Padahal semua itu terjadi, ya, kita lagi di dalam momentum peran kita di muka bumi ini. Maka setelah menjelaskan itu semua, Allah tegaskan dirinya adalah Al-Ali, tinggi. Jadi tingginya itu mengalahkan semuanya, ketinggiannya, kekuasaannya, kekuatannya, itu semua tidak ada yang disandingkan dengannya. Kemudian Al-Azim, Maha Agung, Maha Besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Diukur-ukur, dibanding-bandingkan tidak ada. Karena semuanya diadakan, diberikan, dikasih kesempatan gitu ya. Jadi ini paling besar di dalam Al-Qur'an. Ayat yang paling agung. Kenapa? Ini sebagai hadiah bagi kita ini untuk mengenal Allah dengan satu ayat ini. Jadi dengan satu Allah dengan kekuasaannya, ya. Kemudian dengan kita ini, ya, dengan kalimat yang singkat ini, bagaimana seharusnya. Jadi tidak ada lagi pemahaman yang keliru tentang Allah. Jangan sampai Allah disandingkan dengan makhluk, ya, diletih, ya, dengan keterbatasan-keterbatasan. Karena Allah mengenalkannya begini, adalah dia ini. Semua alam, semua ini diadakan, diberikan. Seakan ini semua tidak lepas dari kendali Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru sekali. Ada kecenderungan orang ketika bertauhid itu adalah katanya semua dan sifatnya adalah menegaskan tentang hal-hal yang justru sifatnya fisik. Seperti Allah bersemayam di arsy. Allah punya tangan, punya mata. Bukan begitu Allah mengenalkan dirinya. Jadi kenapa Allah menyebut tentang itu semua seperti seakan-akan ada anggota tubuh gitu ya. Ya. Ini membantu pemahaman. Jadi kalau kita tidak ada manusia ini otaknya ini dengan analogi gitu ya. Dengan analogi. Jadi kalau nggak disebut ada sesuatu yang kita kenal, maka kita menyebutkan tentang wajahnya, ketika tangannya, mata, ya, dan dirinya, itu bukan tentang fisik. Maka ulama mengatakan itu adalah sifat gitu ya. Itu yang berupa jisim, bukan anggota tubuh, bukan. Sehingga dikatakan oleh Imam At-Tahawi, dikatakan Allah itu tidak tersusun dari a'dha wal arkan. Wala tahwihi al-jihatu sit. Allah juga tidak diletakkan dengan dimensi yang 6 atau arah yang 6, bukan belakang, bukan depan, samping kanan, samping kiri. Letaknya, tempatnya bukan ya. Tetapi seperti Al-Aliyu, Maha tinggi, Maha mengungguli, ya, Maha membawahi semuanya gitu ya. Ketika terhadap benda-benda tersebut begitu ya. Jadi wahwal aliyul azim. Allah itulah yang maha tinggi, maha mengungguli, maha mengendalikan, maha sampai tidak mampu mengungkapkan bahasanya kita ini ya. Kemudian Al-Azim, Maha Agung gitu ya, Maha Agung, Maha Besar. Jadi yang kita anggap besar, hebat bagi kita itu ya juga karena Allah kasih kesempatan mereka itu atas sesuatu itu kita, sehingga kita bisa menganggapnya sebagai Subhanahu wa taala. Yang lain-lain itu hanya pelengkap-pelengkap aja ya. Semuanya dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat kursi ini adalah ayat, dan di sini juga ada namanya Ismul Azam ya. Ismul Azam. Jadi di dalam Al-Qur'an itu disebut 3 Ismul Azam itu di Qayyum. Ya, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum, lil hayyil qayyum ya. Itu ada 3 tempat yang di situ dijadi. Ketika kita berdoa, kita menyebut ini. Jadi Allah senangnya seperti ini, kita sebut Allah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum bi rahmatika astaghits fatwini amri kulli wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, yang hayyul qayyum gitu ya. Atau ya hayyu ya qayyum, ya Allah semesta ini yang mengatur, mengendalikan semua alam semesta ini, memberikan kehidupannya, memberikan energi dan semuanya. Maka dengan rahmatku aku minta tolong padamu. Nah, gitu ya. Yaitu fakfini amri kulli, cuma serahkan urusanku kepada diriku. Jadi kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di depan keagungannya ini adalah menyerahkan diri, meminta izin, meminta bantuan langkah-langkah kita ini
Karena semuanya Allah yang memberikan. Tuh. Jadi di sini saya jelaskan di sini ya. Al-Aliyu, Al-Ali bermakna Allah pemilik ketinggian dengan kuasanya. Atwatu, dia maha tinggi dalam keagungannya, semua makhluk tunduk kepadanya, semua kesulitan luluh di hadapannya, dan seluruh jiwa, raga, sujud kepadanya. Sifat maha tinggi jelaskan kesucian Allah dari semua kekurangan. Sedangkan Al-Azim bermakna Allah pemilik seluruh kebesaran, sehingga segala sesuatu berada di bawah. Disebutnya dua nama Allah secara beriringan karena Al-Ali mengandung peniadaan seluruh sifat kekurangan dari Allah. Seluruh sifat kebesaran bagi Allah Ta'ala. Juga karena Al-Ali mengandung pengagungan zat Allah, sementara Al-Azim mengagungkan kuasanya. Sempurnaannya itu sebagai penjelasan bagi orang beriman tentang Allah. Juga sebagai bantahan pemahaman orang kafir yang memahami Tuhan dengan sangat terbatas gitu. Ya, selain Islam itu memahami Tuhan dengan Tuhan karena orang nggak ada yang jalan di atas air. Cuman gitu aja kamu dijadiin Tuhan ya. Padahal belalang aja jalan di atas air ya. Banyak gitu hewan-hewan di atas air pada berdiri mengatakan Tuhan tidur dan merasa lelah. Nah, itu konsepnya Yahudi yang katanya yang ke hari ke-6 dia tidur ya. Capek setelah mengurus menciptakan semua alam semesta ini. Maka Allah jelaskan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dia maha hidup, tidak pernah merasa kantuk atau tertidur. Dia berkuasa atas segala sesuatu, sehingga tidak ada yang dapat memberi pertolongannya, terbatas pengetahuan mereka. Dan dia yang menciptakan dan menjaga langit dan bumi tanpa kesulitan. Tuh. Jadi ketika kita memahami hakikat Allah ini, jadi hakikat atau fakta tentang ini gitu ya, maka orang yang mau berpikir segera tersadar betapa menyimpangnya ajaran penyembah berhala. Dan gambarkan Allah dengan fisik-fisik itu ya. Karena semua berhala itu sangat terbatas, bahkan tidak mampu berbuat apa-apa. Sementara orang beriman merasakan kesyukuran yang besar atas semua hidup ini akhirnya kita gunakan untuk beribadah, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tujuan yang paling mulia, yaitu meraih ampunan, keridhaan, ya, penerimaan dari Allah. Jadi nggak ada lagi cari muka kepada manusia, tapi nyari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita yang sering lakukan itu adalah istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allah, aku minta ampun kepadamu, ya Allah, engkau yang maha agung. Tiada Tuhan kecualimu, ya Allah, yaitu yang Hayyul Qayyum, yang memberikan hidup, memberikan segalanya bagi alam semesta ini. Dan ya, dalam Mustadrak Al-Hakim, doanya Rasulullah SAW. Yang kedua, Allah menegaskan lagi tentang Al-Aliyul Azim, yaitu ketika singkop. Kemudian kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Demikian juga Allah yang maha mulia kepadamu dan juga nabi-nabi sebelummu. Tuh. Jadi wahyu yang Allah turunkan itu yang sampai kepada kamu itu dari Allah, yang maha perkasa, maha bijaksana, dan itu yang juga di Muhammad. Dan Allah sangat dia rebut-rebut sampai mau mati ya untuk merebut sepotong tanah ya atau segepok uang atau sedikit kursi jabatan, maka itu semua milik Allah. Itu secuil sekali dibandingkan langit dan bumi, dan itu yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang memberikan wahyu kepadamu. Bayangin, jadi kemuliaan itu gubernur dari ketua itu girang ya, wah dipajang-pajang ya, dapat ijazah, wah ijazah dari universitas apa gitu ya, profesor apa yang memberikan, wah ijazah Al-Azhar misalnya kan, wah dibanggakan. Nah sekarang ijazahnya datang dari yang memiliki langit dan bumi. Wah, bagaimana itu? Dan dia itulah Al-Aliyul Azim. Nggak ada lagi kemuliaan setelah itu. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi kekayaan yang melebihi kekayaan Allah. Kendali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kendali Allah. Wal Ali, maha tinggi, azim. Semua ketinggian, kemuliaan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah, maka mendengar ini ya, mendengar kemuliaan ini, maka kata Rasulullah SAW, saya selalu tahajud ya, sampai istrinya sampai bertanya, dosa-dosamu yang lalu atau yang akan datang, kenapa kamu masih memaksakan diri ya, lama-lama berdiri untuk bertahajud sampai kakimu pada ini bengkak. Ya. Maka setelah itu adalah sikap yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana sikap jiwa kita setelah kenal Allah. Yang dijadikan sebagai panutan ya. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ah. Tuh. Pada diri ke orang-orang yang bersamanya. Atau laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian pada diri Rasulullah contoh yang terbaik. Keagungan Allah, apa sikap kita ini? Kita serba salah nih, bingung ya, bingung. Jadi Allah itu membingungkan gitu.
Jadi kita tidak tahu hakikatnya, terus kita tidak tahu juga mengapa anugerah Allah berikan berupa wahyu menjelaskan supaya yang kebingungan ini akhirnya berperilaku secara normal gitu ya, tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut wahyu. Keabnormalan itu adalah ketika kita meninggalkan wahyu. Karena sudah tahu keagungan ini, yaitu fakadzdzaba wa aso summa adbara, ya. Maka fahasyara fanada, ya. Katakan idhab ila fir'auna innahu tagha. Tuh. Kasih tahu Firaun itu karena dia sudah menyimpang banget itu ya. Sudah lupa diri, tenggelam dia kepada jabatan itu. Coba dikasih zakah wahdiya ka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Oh, kamu seharusnya ini memperbaiki diri kamu ini. Tuh. Kemudian kamu mengenal Allah nanti supaya takut juga. Maka ditunjukkan tanda-tanda, tetapi dia mendustakan. Nah, malah sengaja melawan ya. Malah kemudian ingin membuat gerakan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Rabbukumul a'la, mengaku Tuhan. Aduh, sangat bodoh Firaun ini ya. Maka Allah tegaskan fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Pakan baginya sebagai pelajaran, ini orang yang sudah dapat paling banyak di dunia, kekayaan, kekuasaan, kemuliaan, tapi begini kerjanya langsung ditimpakan kehinaan yang jadi contoh bagi orang terdahulu. Nah, sementara orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sikapnya benar ketika menghadapi ini. Seperti Nabi tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka sikapnya yang benar adalah qalbun salim ketika hadapin Allah, yaitu apa? Selalu menerima apapun dari Allah, perintahnya, larangannya, takdir-takdir yang sekarang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gerutu, tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan, tidak ada. Semuanya ini kita hidup aja udah syukur ya. Maka syakira li an'umi, yang ada pada dirinya syukur, itu nikmat dari Allah ini ya. Kemudian hanifah muslimah, selalu beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Jadi ini sifat-sifat yang disenangi oleh Allah, yaitu tadi selalu beribadah, kemudian syakira li an'umi, kemudian pada Nabi Sulaiman adalah innahu awwab, selalu kembali ketika memegang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, selalu dikembalikan pada Allah. Ya Allah, tolonglah saya menjalankan amanah ini ya, agar engkau ridhoi. Bukan kita gila ya ketika dapat kekuasaan atau kekayaan ya. Nah, gila ketika dapat kekuasaan dan kekayaan sehingga dibinasakan, dijadikan contoh yang buruk bagi orang-orang setelahnya. Atau Nabi Musa alaihissalam, nangis ya, kalau disinetronkan itu kita nangis harusnya gitu. Yaitu apa? Dari kecil sudah dibuang, dilempar ke laut, dibesar apa bayangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Dan aku berikan cintaku padamu, hai Musa. Aneh, ya. Dalam kendali, dalam perhatianku ya Musa. Jadi dikasih kehidupan yang begitu, bergejolak, volatil, mengerikan gitu ya. Diserahkan kepada, itulah Allah selamatkan. Kenapa? Walitusna ala aini, engkau dibesarin itu dalam kendaliku, walaupun engkau dibesarkan di kandang pembunuh ya, dan berniat membunuhmu. Bayangin. Jadi cintaku diberikan kepadamu Musa. Dan inilah yang kemudian dilengkapi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa diberikan cinta, maka Rasulullah SAW ambil juga tadi dari nabi-nabi terdahulu, kemudian pada Rasulullah SAW diberikan yang paling indah, yaitu apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian cinta Allah, ikuti aku. Kerjain apa yang aku ajarin nih. Gampang lah. Berikan cintaku padamu. Paling indah nih umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau tadi Nabi Musa cintanya itu dikaitkan dengan drama gitu ya, yang mengerikan bagi kita ini. Nggak kebayang kita kalau hidup seperti itu ya. Sanggup nggak tuh? Mungkin nyesal terus ya. Wah, kenapa saya begitu? Kenapa saya masih kecil gini? Sering sekali begitu kan? Sering menyesali gitu. Nah, ini salah ya. Nah, umat Nabi Muhammad SAW diberikan, jika kita menuruti Nabi Muhammad, yaitu cinta dari Allah. Kum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yang pengen dapat keriduan dari Allah dan keselamatan di hari akhirat. 1 jam ya, ini udah 1 jam tinggal 8 menit ya. Saya kembalikanlah kepada moderator nih, takut disemprit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Mana Pak Moderator? Lagi makan. Moderatornya pergi, takut. Ya, assalamualaikum ya, ini biasa ambil alih sebentar.
Ya boleh Mas, saya mau baik, tanya banyak. baik. Ini sudah ada beberapa yang sudah raise hand. Kita mulai dari Pak Ahmad Rifai dulu ya. Pak Ahmad Rifai, Pak Wahid, dan Pak Jahrawi. Alhamdulillah, sungguh luas pengertian yang disampaikan mengenai keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna ini. Ada satu permasalahan berkenaan dengan kuasa Allah yang banyak dilanggar oleh manusia tanpa menyadari. Satu contoh begini. Hampir seluruh kehidupan itu terdiri dari banyak bio-bio ya, ada biomolekular, ada bioorganisme, ada macam-macam sudah. Kita gabungan dari itu dan baru bisa hidup. Nah, berkenaan dengan itu di bidang pertanian tanaman pangan, ini banyak salah kaprah yang dilakukan oleh petani kita, baik apakah itu bukan, hampir seluruhnya melakukan itu, termasuk melakukan pengrusakan di bumi yang tanpa disadari. Satu contoh begini, bukankah biomolekular, bioorganisme itu adalah zat alami yang mampu untuk menghidupkan semua tumbuhan yang hidup di tanah. Tapi apabila terjadi sebuah hama, satu contoh untuk dia, sehingga yang mati bukan hanya orangnya, hampir seluruh tanah, semua yang ada di dalam tanah itu juga mati. Ini satu contoh pengrusakan yang tidak disadari dan itu dilakukan berulang-ulang sehingga saat ini kita itu mungkin kita menerima peringatan berat peringatan hari ini tidak mengalami kemajuan yang signifikan di bawah stagnasi yang ada, bahkan banyak petani yang tekor ya karena mungkin itu peringatan Allah darul fasadu wal bahri bima aidianas itu. Nah, dalam hal ini mohon saya panggil Pak Yai aja supaya mudah. Ya, Ustadz Haji memberikan pemahaman pada audiens semua, apakah benar sebuah ikhtiar yang tak lain menjadi pengrusakan terhadap bumi. Mohon dijelaskan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu apa dikumpulin? Oke. Gimana? Ya, enggak ini mau dijawab langsung apa? Baik, Pak Wahid, silakan. Ya, ini dahsyat ini ya. Jadi ini tantangan kita ini. Memang kenapa umat Islam itu lemah dan juga tidak maju-maju? Mungkin bisa jadi penekanan terhadap faktor akidah kepada teman-teman di PBI untuk lebih fokus untuk menggarap sektor ini ya. Karena ini persoalan su'il faham. Jadi banyak orang yang nggak paham ya. Dan memang untuk mengenal Tuhan ya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir gitu, melalui ayat-ayat kauniyah, Qur'aniyah dan juga dalam diri kita. Tetapi memang masalah kita itu ma qadarullah haqqa qadri, selalu biar kebesaran Allah ini. Jadi mungkin perlu ada semacam dicarikan ya metode apa yang kira-kira efektif ya. Karena ini sangat fundamental ya dan yang bersifat al-jauhar, yang pokok. Nah, kata pada hal-hal yang trivial, yang tidak penting ya, yaitu yang al-dawhar. Kita terjebak kepada sesuatu yang simbolistik dan kurang berlanjut kepada sesuatu yang substansial, yang sangat mana PI ini memberikan suatu perhatian yang serius ya. Karena semua krisis itu bersumber dari akidah sebetulnya. Faktor teologi ini yang bagaimana, karena apa? Cara hanya berhenti kepada yang kamiyah, yaitu quantity, bukan nawa'iyah, yaitu bukan quality. Dan quality ini saya sangat menikmati elaborasi dari Kang Haji ini. Bagaimana sebetulnya kalau dan dari husnul faham ini akan berimbas kepada husni tadbiq dan juga mauqif wal harakah. Nah, ini insya Allah ya, walaupun kita ini akan bisa merubah keadaan. Wa tilkal ayyam nudawilaha, sebagai satu kabar gembira ya. Satu contoh misalnya di Gaza sekarang ini banyak orang yang miscalculation. Jadi para pengamat dan ahli militer di Pentagon, di Amerika dan juga Eropa itu calculation itu seharusnya Hamas itu sebulan sudah selesai itu Gaza. Tapi ternyata itu sampai sekarang itu belum bisa ditaklukkan. Dan antara lain itu loh, saya membaca dalam diskusi dan saya alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya sempat masuk ke Yerusalem dan ketemu dengan tokoh-tokoh Palestina. Antara lain itu adalah kuat. Jadi mereka itu, Hamas itu ya punya satu teologi namanya hubul hayat wal maut. Jadi mencintai kehidupan dan kematian, dan itu syaratnya itu adalah akidah, yaitu yang umumnya kita ini punya konsep hubul hayat wa karahiyatul maut, takut mati gitu. Sehingga tidak heran kalau misalnya, nah bagaimana caranya itu bisa seperti yang terjadi di Gaza. Jadi Gaza ini sebetulnya menurut saya satu fenomena keunggulan ya, kemenangan. Karena apa? Memang betul akhirnya kembali kepada keimanan. Antum
in kuntum mu'minin. Nah, keimanan ini sebetulnya tercakup semuanya dalam ayat yang disampaikan oleh Kang Haji Dubes. tadi itu. Nah, cuman persoalannya adalah tingkat paroki, pemahaman ya Kang Haji. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dubes. Ya, sekarang Pak Jahrawi, setelah itu langsung direspon oleh Pak Kiai ya. Silakan Pak Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini bisa mengikuti pengajian. Tadi paparannya cukup luas dalam yang sekarang laisallahu bi ahkamil hakimin. Ayat kauniyahnya sekarang kan terjadi subjektif klaim. Terjadi subjektif klaim terkait dengan masalah di malu lah paling enggak, masalah dugaan ijazah palsu mantan presiden. Nah, ini bagaimana opsi solusinya agar nanti kita umat isan subjektif klaim masing-masing. Nah, tentu ini ada hikmahnya sebenarnya, tapi bagaimana kita mengungkap hikmah di balik kenyataan saat ini sehingga Indonesia nanti bisa memang sudah mendominasi hidup kehidupan. Karena faktanya sekarang banyak jelmaan syaiton pada kehidupan ini. Nah, mudah-mudahan Indonesia yang saat ini dibayang-bayangi semacam kontradiksi yang menuju kehancuran. Nah, semoga dengan rahmat memberikan opsi-opsi agar permasalahan yang saat ini menggelayangi Indonesia ini bisa terurai dan jelas. Konstitusi karena sekarang Pancasila sudah pada diabaikan. Nah, semoga dengan akidah Islam, akidah tauhid kita nanti KBBI punya energi, mungkin juga warga PII. Nah, semoga nanti memberikan pengayoman dan solusi dengan hikmahnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Pak Yai direspon saja dari 3 orang penanya atau yang menyampaikan tadi. Silakan. Atas pertanyaannya ya, atas atensinya. Yang pertama dari Pak Ahmad Rifai ya. Ini ada satu pernyataan ya, ntar ya. Jadi hilang. Nah. Lynn White ya. Bentar. Balik. Nah, ya. Dari Lynn White ini dia katakan bahwa peradaban modern, ini pengetahuan modern ini diambil dari umat Islam nih. Ya, dari umat Islam. Tetapi dengan cara keliru. Sehingga apa? Dengan cara artinya pengetahuan yang didapat dari umat Islam itu digunakan untuk mengeksploitasi alam semesta. Maka terjadilah ecological crisis. Ekologi krisis, kata Lynn White ini. Jadi ini karena semua kepada protestanisme, yaitu yang asalnya adalah asketisme, ya. Kemudian ke arah kapitalisme oleh Protestan, yaitu semuanya kaya-kayanya, sebanyak-banyaknya. Nah, itu Protestan tuh sebagai lawan ya dari konsep Katolik ya kerajaan langit, nggak apa-apa hidup susah ya dan sebagainya, tetapi semuanya demi untuk mengagungkan kerajaan langit. Wah, maka hidupnya pada susah tuh orang Eropa saat itu ya. Kapitalisme tetapi Protestanisme ini yang kemudian diwujudkan kapitalisme ini menggunakan teknologi ini untuk mengejar tadi ya obsesi kaya, obsesi kenikmatan hidup yang maka itu semua akhirnya mengarah kepada ekologi krisis karena salah penggunaan ilmu pengetahuan. Maka Lynn White aja juga masih bingung ya, masih bingung sih yaitu apa? Ketika kita menggunakan ilmu Islam harusnya akhlak, perilaku, tuntunan dalam tingkah laku kita ini sesuai juga dengan Islam ya. Kemudian saling berbagi, kemudian menjaga kelestarian, tuh tidak boleh menyebabkan polusi. Karena yang menyebabkan polusi itu dilaknat oleh Allah. Ya. Tempat-tempat itu menjadi kotor. Kemudian orang-orang yang membabat tumbuhan, kata Rasulullah SAW, man qata asidrotan sawaballahu ra'sahu finar, yang fi ardil fulah, di tempat yang tandus, udah tempat tandus, ada pohon dipotong, maka Allah akan cebur dan dibuang itu semua tuh. Jadi polusi terjadi, kemudian semua tempat dieksploitasi, maka jadilah krisis ekologi. Nah ini ya gereja dan gereja pun akhirnya pukul balik mereka. Wah bukan salah kami kata gini ya. Jadi ini belum ada solusinya jadinya ini. Maka inilah salah satu PR umat Islam di hadapan Tuhan. Bagaimana kita ini alam semesta ini diserahkan ujian buat kita, tetapi gagal kita diuji ini sama Allah nih. Kenapa? Yang nggak menjalankan tadi sikap kita sebagai khalifah yang bijaksana, menjaga kesinambungannya. Yang ada mengejar menutupi hutang, yaitu kapitalisme. Semua uang yang dipakai harus dibayar bunganya. Ini sumbernya. Maka yang kemarin dapatnya 10, maka harus menghasilkan 20. Akar dari krisis
Dan itu yang sekarang Amerika mau ditimbun oleh itu, ya. Dia sendiri yang menikmati itu, sekarang dia mau ditimbun oleh atau riba, ya, riba, kapitalisme. Ya. Ini mau diriset, dunia ini mau diriset, nih. Gimana caranya? Jelas sudah mentok seharusnya nih, ya, sistem ekonomi dunia ini gara-gara kapital tanpa ngeliat kerja atau tidak, ya. Nah, Islam ini enggak, Islam ini uang, ya, dikerja, hasil kerja itu baru nanti manfaatnya dibagi hasil dan sebagainya, ya. Bukan seperti sekarang, nggak mau tahu 15, 13, 40 dan seterusnya, ya. Nah, ini yang merusak bumi, ya, merusak alam semesta. Maka ketika kita ingin mengembalikan itu, harus kembali kepada PBB diketawain, ya, etika apa diketawain. Maka yang tersisa itu adalah yang betul-betul jawaban yang benar adalah akhlak Islami. Dan itu harus tunduk kepada itu, ya. Jadi, bagaimana cara kita supaya akhlak Islam itu diterapkan? Nah, itulah tantangan kita, ya. Karena kita sudah kelamaan ini memarginalisasikan diri kita, sehingga nggak ngomong di PBB, nggak ngomong di Indonesia aja nggak masuk kita, kan, ngomong tentang akhlak ini. Ini masalahnya, ya. Yang kedua, Pak Abdul Wahid Maktub ini, ya, tentang tauhidnya. Inilah yang memang tujuannya itu. Jadi mengenal Allah itu dengan tauhid, kemudian tauhidnya juga dengan penjelasan dari Allah, dan bagaimana bersikap di hadapan Allah itu sesuai yang dia pengen, yang dia ridho oleh Allah. Dan itu contoh sikap mereka adalah sikap kejiwaan, kebatinan atau hati, ya. Kalau kebatinan dianggap kebatinan. Ya itu tadi tentang qalbun salim, syukur, kemudian hanifah, qanita, kemudian laqad kana lakum bi rasul uswatun hasanah, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang baik. Hal itulah, ya, kita menyikapi kepada Allah seperti itu, dan itulah yaitu ketika kita benar bersikap kepada Allah. Kalau kita bersikap pada Allah dengan benar, maka hasilnya kita bersikap kepada hamba Allah dengan benar. Sikap tentang Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada nabi yang kayak kalian ini, ya. Apa ini? Sifat-sifatnya azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia itu selalu concern terhadap problematika kalian ini. Itu pengen nyelesain masalah. Fokusnya menyelesaikan masalah umat Islam, bukan menyerang umat Islam, bukan menghakimi, memarahi, ngomelin, mau caci maki. Apa kita ngajarin, kita mau meningkatkan ke apa namanya, ekonominya atau kedudukannya atau apa aja sisi-sisi kehidupan umat Islam tuh. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Pengen sekali membawa juang dengan segala cara, ngajak orang pada masuk surga, bukan menghukumi mereka dimasukin ke neraka, ya, disesat-sesatin, bukan. Nah, kemudian harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf artinya nama min asma'illah, tapi diberikan kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW sangat apa? Sangat bersifat rauf, gitu. Sampai Allah pakai juga buat Rasulullah ini, rauf rahim. Bukan orang, ya, artinya sifat, ya, karena buat Allah juga ini, ya, sifat yang pemilik sifat itu ingin menghindarkan kesulitan, gitu. Rauf. Jadi apapun kalau dipilih dua hal bagi umat ini, dipilih yang paling mudah. Paling mudah, paling gampang, paling enak buat umat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kalau kita belum sikap seperti itu, belum kita itu. Selalu mencari menenangkan, menyenangkan. Rahim itu cinta. Cintanya untuk apa? Rahim ini untuk akhirat, ya. Jadi sayang sekali bagaimana menyelamatkan umat ini kepada keselamatan di akhirat. Nah, itu sifat-sifat dai, sifat kader itu begitu, ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, problematika umat, kita juga umat, kita selesaikan. Kemudian haris, jadi unsurnya adalah kebaikan, menyebarkan apa itu? Kebaikan, cinta, ya. Kemudian bil mu'minina raufur rahim. Sangat ingin menyelesaikan masalah-masalah, kemudian rahim, sangat cinta. Program-program kita harusnya arahnya ke arah situ ketika berkaitan dengan umat. Kalau buat diri sendiri boleh. Ya, itu apa? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin kiamat. Dan aku juga bersumpah dengan jiwa yang mengkritik. Nah, jadi buat diri kita kritik. Kamu udah benar belum? Nah, jadi tanda kebaikan orang itu awalnya dari nafsu amarah, hijrah, ya. Nafsu amarah yang ngajak kepada keburukan, hijrahnya itu kepada nabi diri terus, ya. Udah ini belum terus sampai nanti kita masuk kepada nafsul mutmainnah. Yaitu kapan itu? Yaitu ketika mati baru ketahuan kita nafsul mutmainnah nih. Karena dipanggilnya biki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah, ciri-ciri nafsul mutmainnah adalah ridho kepada di drama sekali itu Nabi Musa, tapi Allah kasih cinta dan Nabi Musa ridho, ya. Ya senang kalau begitu, ya. Nah, kita ini baru diterima oleh Allah kalau ridho. Ya. Maka kalau belum ridho, itu berarti berpenyakit masih hatinya, ya. Apapun yang terjadi pada kita ridho. Apakah kita kaya? Biasanya kita ridho kalau kaya. Kalau miskin enggak. Nah, salah. Miskin juga kita
ridho, tapi itu udah bagian skenario Allah gitu. Kita walaupun berusaha juga ya. Jadi ketika ada kurang, kita bukan berarti mawadda'a rabbuka wa maqala. Allah nggak meninggalkan kamu, juga tidak ngamuk kepada kamu, bukan. Itu hanya bagian ya. Ada naik dan turun, kurang dan tambah dan seterusnya ya. Itu yang pengen kita ajarkan saat ini. Jadi adalah tentang ilmu hati ya, ilmu wa ta'ala, dan itulah yang kurang. Orang kata Imam Ghazali, bisa aja ngerti tentang hukum, ditanya hukum tahu nih fikih apa, tapi itu bukan ilmu sebetulnya. Itu hanya sebenarnya adalah ilmu yang tentang takut kepada Allah. Nah, artinya sikap kamu kepada Allah itu bagaimana? Nah, itulah ilmu. Kalau belum dapat itu, belum punya ilmu kamu, baru tahu doang ya. Nah, jadi innama yakhsyallaha adalah ulama. Artinya ulama yang benar-benar, yang berpengetahuan yang benar-benar, yang takut pada Allah gitu ya. Nah, itu yang kita ingin dalam pendidikan, dalam pengkaderan itu begitu ya. Adalah maka di sini yang ketiga Pak Zahrawi tentang bagaimanakah kita ini ya, tentang klaim-klaim kepada antara satu sama lain pada sikap Rasulullah SAW adalah kita tadi nafsu lawamah, mengoreksi diri sendiri, kemudian bagaimana memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Jadi fastabiqul khairat ya, fastabiqul gitu ya. Eksemplar yang baik dalam apa? Ketika memegang kekuasaan, ketika memegang kekayaan, ketika memegang kendali, coba kita jadikan contoh. Kemudian kita sebagai apa nih ya, ketika jadi pelajar bagi bangsa, nanti secara nyata, secara real ya akan naik sendiri juga gitu ya, akan naik sendiri juga, kita dikasih peran yang lebih tinggi lagi misalnya. Nah, bukan polemik-polemik yang ada nggak kita bisa kontribusi, hanya kita cuma jadi pendengung, ramai-ramai doang gitu ya. Atau cuma begitu kita, kelas kita itu jadi pendengung aja, atau terlibat secara aktif gitu. Nah, ini pilihan-pilihan. Wah, kemarin ya Ustaz Adi Hidayat, langkah strategisnya dia pilih apa? Pertanian. Maka dibuatlah Gerina, Gerakan Indonesia Menanam. Wah, Masya Allah gitu ya. Dan sekarang kelihatan hasilnya juga. Kelihatannya nggak terpengaruh krisis karena ada masalah pangan ini cukup gitu. Wah, ini artinya terpuji gitu ya. Benar gerakannya. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, gitu ya. Jadi tidak mengadakan satu tantangan kita, nyari-nyari peran gitu. Karena ini semua bagian dari proposal kita nih, supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum ketahuan ini dicintai apa belum nih. Diri dia dulu sudah dikasih gelar gitu ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladzina tabahu bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang terdahulu radhiyallahu anhum wa radu'an, yaitu mereka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho juga kepada Allah. Jadi ridho dulu dikasih sama Allah tuh, saking apa tuh? Peran mereka. Jadi mereka di dunia aja udah diridhoin. Nah, kita belum ketahuan ini. Kita itu nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepadamu, kepada Allah dalam keadaan ridho. Kita dulu sudah ridho nih. Mardiyah baru diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diridai oleh Allah supaya dicintai oleh Allah. Nah, bagaimana nih sesama pembawa proposal ini supaya bareng-bareng gitu dapat apa? Dapat ijazah dari Allah nih. Nah, itu yang kita semuanya nih, kita ini belum selesai nih kita nih ya perjalanan. Semoga kita nanti ya bareng-bareng ya. Bareng-bareng dapat ijazah dari Allah sebagai kita ridho, kemudian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, ini Pak Medi sama Pak Halim tadi yang sudah mengajukan diri. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Medi. Ya, Ustaz Malik Afwan. Bagaimana pemahaman mazhab bahkan akidah Ahlussunnah tentang sifat-sifat Allah itu, kayak kursi, kemudian tangan Allah di atas tangan orang berjemaah. Boleh nggak kita menafsirkan di luar itu? Apa konteksnya itu aja? Sudah. Terima kasih, Ustaz. Baik, Pak Halim masih akah di room ini? Ya, baik. Kalau tidak ada, langsung Pak direspon. Ya, terima kasih ya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan fisik itu harus dimaknakan bukan fisik ya, atau tempat, bukan juga tempat Allah, bukan fisik. Bahasa majas ya, bahasa majas. Nah, ini problematikanya karena di dalam dunia Islam juga ada yang mengingkari majas gitu, seperti Ibnu Taimiyah. Ini yang jadi problematis. Dan Ibnu Taimiyah tempat kosong dia berperilaku seperti itu karena ada juga yang orang semuanya Al-Quran dimajasin. Semuanya dimajasin, yaitu kalangan batiniyah gitu ya, Syiah batiniyah. Akhirnya nggak ada Tuhan, nggak. Terus ibadah nggak ada artinya. Ibadahnya itu apa? Tunduk kepada imam mereka, gitu semua Al-Quran tuh. Ya, perbuatan-perbuatan yang arah-arahnya semua tunduk kepada imam, nyerahin duit kepada imam, ya, minta izin kepada imam, semua begitu ya. Nah, ini akhirnya ini mengatakan problematika ini karena ada majas gitu. Maka kita adanya tafsir gitu, tafsir. Nah, tentang penggunaan tadi yadullah fawqa aydihim, waktu baiat saat itu ya, nggak ada tuh kelihatan ada tangan gede apa ke situ gitu kan. Nah, berarti
jelas-jelas ini adalah majas gitu. Maka maknanya majas itu apa? Ya udah dipahami itu. Nah, itulah nanti takwilnya apa? Tangan Allah itu apa? Keridoan Allah, ya. Apa pertolongan Allah atau apa. Ini kadang-kadang debatable gitu ya, debatable. Tapi yang jelas yang bukan bagian tubuh, bukan fisik, itu yang disepakati semua tuh. Tinggal nanti konkret takwilnya itu yang debatable nanti. Ya maksudnya ulama kan berbeda-beda pendapat ya, macam-macam. Coba menafsirkan itu ya. Nah, yang jelas itu begitu caranya. Itu semua ya, bukan fisik ya, karena Allah tidak tersusun dari sesuatu, bukan tempat, Allah nggak ada tempat karena Allah yang menciptakan tempat ya, dan seterusnya. Jadi akidah kita begitu ya. Jadi akidah isbat namanya, menetapkan ayat-ayat yang atau membersihkan Allah dari kesamaan dengan makhluknya ya, atau memahaminya dengan jisim, nggak boleh juga ya, tasbih atau tajsim itu nggak boleh, itu kekufuran ya, memahami Allah dengan fisik. Hati-hati ya, hati-hati. Baik ya, seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yai. Ya. Mungkin sebelum diakhiri ini ada yang sering muncul dalam pertanyaan, dalam perdebatan, bahwa Allah itu Tuhan orang Islam katanya kan maha kuasa. Apakah manusia? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan dari RW sebelah ini Kiai. Nah ini gimana kita menjawabnya? Iya. Silakan. Ya. Nah inilah fungsinya dari ahlul kalam ya, ulama kalam. Ulama kalam itu apa? Ulama kalam itu hukum. Ini gambar saya jadi nggak gerak nih. Ya. Hukum akal ada 3 ya. Hukum akal yaitu wajib atau pasti, kemudian mustahil ya, mustahil. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tadi pasti ada. Karena kalau nggak ada Allah, maka nggak mungkin ada alam semesta. Berarti harus ada yang nggak ada. Nah, gitu ada. Pertama kali adalah tentang eksistensi Allah. Tuh. Jadi nggak, orang-orang ateis itu kayak kalau nggak ada Tuhan, jadi siapa yang menciptakan? Katanya yang tercipta ini secara apa? Secara koinsiden, secara tidak sengaja, ya kan? Seperti Long Hardin Corridor itu kan di diaduk ya, diadu itu antara partikel-partikel, maka ya dia nggak membentuk sesuatu. Terjadinya sesuatu itu bukan karena benturan partikel, tapi setelah benturan itu ada yang menggerakkan menjadi bentuk-bentuk seperti yang, nah itu baru tentang apa? Wujud Allah. Nah kemudian berarti satu secara logik ya, logis kalau nggak Allah nggak ada gitu. Untuk menjelaskan alam semesta ini jadi nggak ada yang logis. Mau jelasin gimana gitu ya? Siapa yang menciptakan? Siapa yang mengadakan? Siapa yang menentukan? Nggak ada berarti. Gitu. Yang sifatnya begitu, kekuatannya begitu, spesifikasinya begitu gitu. Nah kemudian yang kedua adalah hukum akal mustahil. Itu apa? Mustahil Allah itu sifatnya itu berbeda dengan makhluknya, maka mustahil sama dengan makhluk. Karena kalau Allah sama dengan makhluk dalam satu sifat, kena hukum makhluk, yaitu terbatas. Kemudian dimulai dari sesuatu, ada akhirannya, ada terkena pengaruh zaman dan sebagainya, gitu. Maka pertanyaannya itu udah keliru. Allah bisa enggak sesuatu yang lebih besar dari dirinya sehingga tidak bisa diangkat? Ini pertanyaannya keliru, yaitu menanyakan tentang satu yang mustahil. Gitu. Jadi Allah tidak perlu ditanya. Allah bisa nggak bunuh dirinya misalnya? Mustahil. Ya, jadi pertanyaannya udah keliru dari awal. Itu namanya logical fallacy. Tentang apa? Logika ketika tentang akidah ini gitu. Ada hukum-hukum akal gitu. Dan itu udah diajarkan di kalangan mutakallim. Jadi mereka dari awal udah salah, ya. Kita ditanyain, lelaki ditanyain kapan lahirnya. Ini orang yang nanya, orang akalnya di mana? Lelaki mustahil melahirkan anak. Istrinya, bukannya kita ditanyain kapan kamu melahirkan. Yang nanya ini otaknya di mana gitu ya. Jadi kita jangan sampai kejebak gitu. Maka ulama mutakalim sudah kasih kita modal itu ya, tentang hukum akal yang 3. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita mendapat satu pencerahan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi satu bekal hujah dan menambah pengetahuan dan membuat perilaku kita menjadi lebih baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jam di tempat saya ini di Warakas, Tanjung Priok, sudah jam 7.30. Ya, kantor ini ya. Baik, sekali lagi Ustaz, makasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf ini atas kekurangan ya sebagai pengganti. Kita akhiri saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.